Selama mengajar di kelas 4, kendala apa saja yang sering Ibu temui khususnya dalam pembelajaran IPAS? Kalau untuk pembelajaran IPAS di kelas 4, kendala yang sering saya alami itu apabila menerapkan konsep yang abstrak gitu. Itu siswa agak kesusahan. Terus bagaimana sih cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Biasanya memakai metode visual, entah itu nanti ada dari gambar atau dari audio visual, menonton tayangan YouTube, dari video gitu. Apakah ada materi tertentu khususnya pada mata pelajaran IPAS yang menurut Ibu sulit dipahami oleh siswa? Nah, kalau jika ada, materi apa saja dan kira-kira apa sih Bu penyebabnya? Untuk sekarang ini materi IPAS yang agak susah itu menerapkan konsep fotosintesis pada siswa. Karena itu kan ada materi-materi abstrak yang sulit dipahami kayak H2O, karbon dioksida gitu, terus oksigen. Itu kan anak-anak kan belum terlalu memahami dan nggak tahu itu apa. Paling kan taunya hanya udara yang dihirup, udara yang dikeluarkan, itu kan nggak tahu perbedaannya oksigen, karbon dioksida gitu, nggak tahu. Apakah Ibu menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan materi? Untuk fotosintesis ini, ya, saya menggunakan media berdasarkan gambar. Terus saya juga pakai dari video. Kebetulan kelasnya kan sudah dilengkapi dengan televisi, jadi bisa nonton YouTube. Terus kalau gambar itu ada, saya gambar sendiri, gambar pohon gitu Mbak. Sama nanti ada yang panah masuk itu untuk yang dibutuhkan, sama panah keluar itu yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Apakah menurut Ibu siswa mudah memahami dan mengingat kembali materi setelah pembelajarannya selesai? Iya, apalagi khusus setelah melihat tayangan di YouTube ya, dari video, itu anak lebih bisa memahami. Jadi mereka bisa tahu, oh yang dibutuhkan sebelum fotosintesis apa, terus nanti yang setelah hasil dari fotosintesis itu apa, itu nanti siswa lebih mudah memahami dan mengingat. Kira-kira kendala apa sih Bu yang sering Ibu temui dalam membantu siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari? Paling untuk istilahnya itu tadi ya Mbak ya, kayak karbon dioksida gitu kan, mereka kan susah biasanya hafalnya dioksida, karbonnya nanti lupa. Terus nanti oksigen, terus itu yang paling susah itu klorofil. Itu kan mudahnya mereka paling tahunya zat hijau daun gitu, paling mudahnya itu. Bahasanya sulit. Iya, bahasanya agak sulit. Seperti apa media pembelajaran yang menurut Ibu paling disukai oleh siswa? Tentu saja yang paling disukai ya audiovisual. Mereka kan suka mendengarkan sama menonton, apalagi kalau itu nanti gambarnya kayak model kartun-kartun gitu ya, animasi gitu, mesti paling suka. Menurut Ibu, media seperti apa yang bisa membuat siswa lebih mudah memahami dan mengingat pelajaran dalam jangka waktu lama? Kalau untuk yang jangka waktu lama, kira-kira apa Bu? Karena dalam jangka waktu lama itu biasanya dengan melihat ya Mbak, sama menonton itu tadi, kan dia akan teringat-ingat terus. Kalau dia sudah menonton sendiri, tahu oh begini prosesnya. Nah itu dengan media audiovisual itu tadi. Kalau cuma ceramah aja ceramah itu susah nempel. Menurut Ibu bagaimanakah media pembelajaran yang baik itu? Khusus untuk fotosintesis ya berarti yang tidak rumit, yang sederhana tapi memang itu merujuk pada proses fotosintesis. Gitu. Sejauh ini media seperti apakah yang menurut Ibu paling membantu siswa dalam memahami konsep abstrak mata pelajaran IPAS? Media audiovisual sama media visual aja, itu dua itu Mbak. Apakah Ibu pernah mendengar atau menggunakan media komik edukasi sebelumnya? Dan jika iya, bagaimana pendapat Ibu tentang potensi media tersebut? Kalau mendengar sih pernah ya, tetapi kalau menggunakan kebetulan belum pernah. Pendapat Ibu mengenai potensi media tersebut bagaimana Bu? Komik itu pasti animasi ya Mbak ya, berarti kan itu nanti lebih ada gambar, bacaan dan warnanya pasti lucu-lucu, pasti siswa akan lebih tertarik melihatnya. Menurut Ibu, apakah media pembelajaran yang bersifat visual dan naratif
berpotensi membantu meningkatkan daya ingat siswa? Iya, sangat. Karena mereka melihat kan, terus ikut juga membaca, seperti mengalami sendiri jadinya. Menurut Ibu, aspek apa yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan media pembelajaran yang menarik untuk siswa SD? Kalau sekarang zaman semakin maju ya mestinya ya medianya yang audiovisual ya Mbak. Gitu. Sekarang udah canggih ya. Sekarang sudah canggih, sudah gampang bikin media, nggak seperti zaman dulu kan susah. Paling dulu hanya ceramah aja sama gambar-gambar simpel. Harapan Ibu terhadap penggunaan media baru seperti komik edukasi dalam pembelajaran IPAS itu seperti apa Bu? Harapannya ya kalau memang nanti segera ada dan segera bisa di share, bisa digunakan juga. Jadi nanti kan ada pengetahuan baru. Melihat komik kan lebih tertarik, lebih suka gitu. Tadi juga udah melakukan itu sebuah angket, udah tanya-tanya kalian udah pernah lihat komik belum kayak gitu. Tahu Mbak? Tahu. Oh, iya. Tapi belum pernah bacanya. Belum pernah baca. Dengan taunya kayak buku cerita bacaan aja gitu sih Bu. Buku cerita biasa gitu. Terima kasih ya Bu. Oke.